Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat ya, alhamdulillah. Kelas 5. Pesan Ustaz sebelum kita masuk ke materi, tetap kamu jaga kesehatan ya di rumah. Gak usah keluar rumah, tetap di rumah aja. Ya, tetap jaga kesehatannya, pola makan yang teratur, istirahat juga ya teratur. Kemudian jauhi juga keramaian ya, usahakan jauhi keramaian. Berarti harus di rumah aja. Ya, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang latihan bab 7, bab siklus air paket 1 ya, paket yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya harap semuanya sudah dikerjakan ya dari A sampai C. Dan nanti ketika ada mungkin jawabannya yang kurang tepat atau kurang pas, itu boleh dibenarkan ya, boleh dikoreksi, langsung dibenarkan. Oke, langsung kita masuk ke materi yang A. Proses siklus air yang tepat adalah, jawabannya apa? D ya, perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ingat di pembahasan kita yang pertama dulu bahwasanya air di muka bumi ini itu tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah bertambah ya. Kenapa? Karena tadi terjadinya siklus air atau perputaran air. Misal kita gimana kalau ada lihat misalnya sungai mengering, kemudian danau misalnya mengering, surut misalnya. Nah, itu bukan berarti airnya hilang atau berkurang. Itu terjadi perputaran ya, perputaran air dari tadi penguapan ke atmosfer kembali ke bumi. Jadi bukan berarti airnya nggak ada, melainkan dia ada, cuma ada di tempat lain ya, di tempat lain ada perputaran itu. Jadi disebut dengan siklus air. Nomor 2. Secara alami, tumbuhan mengalami kehilangan air melalui penguapan. Proses kehilangan air pada tumbuhan disebut apa? B ya, transpirasi. Ustaz, kenapa bukan evaporasi? Nah, evaporasi itu penguapan yang terjadi di laut, kemudian di permukaan tanah, kemudian di sungai, danau, itu disebut dengan evaporasi. Adapun khusus untuk tumbuhan ketika kehilangan air oleh penguapan disebut dengan transpirasi, yang B tadi. Nomor 3. Proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi disebut apa? Ya, tahapan terakhir ya di siklus air, yaitu presipitasi. Nah, jadi seperti contohnya air hujan ya, itu disebut dengan presipitasi. Nomor 4. Nah, perhatikan tabel tersebut. Itu tabelnya ya. Tahapan siklus air dan proses yang terjadi yang tepat adalah nomor, oke, kita lihat ya satu-satu. Evaporasi. Evaporasi pasangannya yang mana? Kita lihat. Ingat evaporasi kata kuncinya apa? Penguapan. Kita lihat penguapan air dari tumbuhan, berarti bukan ya, karena dia air dari tumbuhan. Pendinginan uap bukan juga, turunnya air bukan juga. Penguapan air yang ada di sungai dan di laut, berarti yang satu evaporasi pasangannya kepada yang D ya, kita tandain 1 D. Nomor 2, transpirasi yang tadi kita dibahas di soal yang kedua, yaitu penguapan air dari tumbuhan, berarti dia pasangannya apa? A ya. Coba kita lihat di pilihannya. Nah, udah ketahuan jawabannya yang mana ya? D ya, 1 D. Kemudian pasangannya 2, pasangannya dengan A. Kondensasi pasangannya dengan B, pendinginan uap air yang ada di dalam awan ya. Setelah menguap di atas dia mengalami proses kondensasi menjadi awan. Dan terakhir presipitasi, tadi turunnya titik-titik air ke bumi. Selanjutnya nomor 5, perhatikan aktivitas manusia berikut.
Kegiatan manusia tersebut yang memberikan dampak negatif pada siklus air adalah, oke kita lihat ya. Yang pertama, membuat terasering di lereng-lereng pegunungan. Itu kegiatan yang positif tentunya ya. Untuk peresapan air ya lebih banyak. Jadi untuk terasering kalau misalnya tidak dibuat, dia akan terus turun ke bawah ya, bahkan akan terjadi longsor. 2. Melakukan eksploitasi hutan besar-besaran. Nah ini dia ya, penebangan dengan cara di bahan peledak secara besar-besaran. Nah itu merupakan kegiatan yang negatif. Nomor 3, mengadakan reboisasi hutan kembali. Nah ini termasuk kegiatan yang positif ya. Apa reboisasi? Itu penanaman kembali. 4, menutup lahan terbuka hijau dengan jalan aspal. Nah ini ya termasuk kegiatan yang negatif. Berarti jawabannya yang mana? Yang B ya, 2 dan 4. Oke. Selanjutnya nomor 6, perhatikan gambar situ. Kegiatan manusia seperti pada gambar dapat mengganggu siklus air karena, ya jawabannya apa? B, mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Ya tanah, ketika tanah seperti itu sudah banyak pohon yang tebang, bahkan misal ada kebakaran hutan, itu maka tanahnya pun tidak memiliki kemampuan untuk menyerap air ya, sehingga akan terjadi longsor, kemudian banjir. Itu gara-gara tadi ya, tanahnya tanpa ada tumbuhan, kegundul. Nomor 7, salah satu cara untuk memperbanyak resapan air hujan dalam tanah adalah, jawabannya apa? Ya C, yang melakukan reboisasi atau penanaman kembali ya. Nomor 8, salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu A, mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit. Nah itu tentunya ketika misalnya kita ada pakaian kotor baru 2 atau 3 langsung cuci, nah itu termasuk hemat atau boros. Nah iya boros ya, pemborosan airnya untuk mencuci pakaian kita tunggu misalnya untuk menghemat air, berarti sekali cuci bisa banyak pakaiannya ya. B, mematikan keran setelah selesai digunakan. Nah itu termasuk daripada contoh tindakan penghematan ya. Ketika keran air misal di rumah kamu itu gunakan secukupnya, jangan misal dibuka terus ya, itu termasuk pemborosan ya. Digunakan ketika misalnya hendak mencuci, hendak mandi misalnya, wudhu. Nah itu sesuai kebutuhannya ya. Ketika wudhu pun jangan dengan volume air yang besar, cukup sedang aja ya, cukup secukupnya airnya, gak usah banyak-banyak. Soalnya sampai full airnya, kemudian wudhu pun menghabiskan air, itu termasuk bukan ajaran Nabi ya. Ajaran Nabi untuk menghemat air. Selanjutnya, membiarkan keran yang bocor. Nah, otomatis itu juga pemborosan, membuang air bersih, itu juga sama. 9, salah satu dampak siklus air terhadap kehidupan makhluk hidup adalah, ya jawabannya yang B, menyediakan air bagi makhluk hidup. Nah itu termasuk manfaat daripada siklus air ya. 10, berikut yang tidak termasuk ciri-ciri air bersih adalah A, jernih, termasuk berwarna. Nah itu berwarna tidak ya, tidak berbau, tidak berasa. Berarti jawabannya yang B ya, berwarna. Oke, selanjutnya yang B nomor 1, ketersediaan air yang ada di permukaan bumi tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan terjadi siklus air. 2, presipitasi adalah tadi ya, yang tahapan terakhir, turunnya titik-titik air hujan, titik-titik air dari langit, dari awan ke permukaan bumi. 3, penguapan air dari tumbuhan disebut dengan apa? Penguapan air
Yang pertama tadi soal yang nomor 2 ya, transpirasi. Ingat kata kuncinya penguapan air dari tumbuhan, jangan sampai salah ya. Ketika soalnya penguapan air dari laut, sungai, itu disebut bukan transpirasi tapi evaporasi. Tuh. 4. Perubahan alih fungsi hutan menjadi pemukiman akan memberikan dampak terhadap siklus air karena apa? Jadi ada hutan misalnya nih, ada hutan kemudian dijadiin pemukiman, itu akan mengakibatkan apa? Nah tadi daerah resapan air akan berkurang ya. Jadi ketika lahannya udah berkurang di tembok, di beton, di aspal, nah itu otomatis daerah resapan airnya berkurang. Maka dampaknya apa? Tadi bisa longsor, banjir, itu dampaknya. 5. Air kotor dapat dimanfaatkan kembali menjadi air bersih dengan sebelumnya dilakukan filtrasi atau penyaringan ya. Selanjutnya yang C terakhir, jelaskan proses terjadinya siklus air dalam bentuk bagan. Nah, dalam bentuk bagan nanti kamu bikin, yang bisa lihat di internet, bagan siklus air, boleh disalin di bukunya ya, di buku latihannya. Mengapa air? Nomor 2, mengapa air sangat penting bagi makhluk hidup? Lalu tuliskan fungsi air dalam kehidupan manusia sehari-hari. Tentu ya, air adalah faktor utama setelah udara ya, yang sangat penting di kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini. Tentu yang pertama adalah udara untuk bernafas, kemudian air untuk apa tadi? Untuk minum ya, fungsi air untuk kehidupan manusia sehari-hari untuk minum, untuk mencuci, kemudian untuk bersih-bersih, untuk kebersihan dan sebagainya. Nomor 3, tuliskan 3 kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang tadi ya, pembuatan misalnya pengecoran, pembuatan lahan beton misal, itu dapat mengurangi daerah resapan air. Selanjutnya pencemaran udara. Pencemaran udara dengan apa? Misal asap ya, asap pabrik, asap kendaraan. Nah kamu kalau bisa perhatikan di sebulan terakhir ini atau beberapa minggu ke belakang setelah adanya pandemi ini, ada wabah ini, kemudian aktivitas di Jakarta berkurang, kantor-kantor banyak yang tutup karena kerja di rumah, kemudian kendaraan juga semakin berkurang. Bisa kita lihat langit Jakarta pun lebih cerah ya, lebih jernih. Karena apa? Karena polusi udara yang berkurang. Beda dengan hari-hari biasa, itu terlihat lebih keruh ya kelihatannya, jadi tidak jernih. Tadi kegiatan manusia itu pencemaran udara seperti tadi pabrik, motor, yang itu akan mempengaruhi siklus air. Karena ketika banyaknya limbah udara, misalnya tadi polusi udara, itu bisa mempengaruhi langit. Ketika siklus air pun akan berkurang. Makanya ada daerah-daerah yang daerah pabrik misalnya, daerah industri, dia akan jarang adanya hujan, jarang terjadi hujan. Kenapa? Karena tadi ya langitnya pun tidak dibantu oleh kegiatan manusia ya, diganggu oleh kegiatan manusia tersebut. 4. Jelaskan pengaruh tumbuhan bagi ketersediaan air tanah. Tentu ya, pengaruh tumbuhan itu untuk membantu peresapan air. Ya, ketika ada tumbuhan maka akar-akarnya akan meresap, akan ke tanah dan akan membentuk rongga-rongga dalam tanah. Dan itu akan membantu untuk peresapan air. Sangat-sangat membantu ya, sangat berperan. Tumbuhan itu sangat berperan. Nomor 5. Jelaskan cara melakukan penghematan air di rumah. Nah, ada di nomor 8 ya, 8 PG itu penghematan air. Misalnya ketika membersihkan atau mencuci mobil, mencuci motor, itu diusahakan di tanah supaya apa? Supaya sekalian untuk menyiram tanaman, ya kan, airnya tidak mubazir. Kemudian mencuci tadi dengan pakaian yang maksimal
kemudian menggunakan air secukupnya, yaitu termasuk kegiatan-kegiatan yang merupakan penghematan air. Ya seperti itu. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembahasan di paket yang pertama. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas paket yang kedua. Ya setelah itu kita akan mengadakan ujian, ya ujian harian, ulangan harian untuk bab siklus air. Nah, jadi Ustadz himbau sebelum nanti pembahasan selanjutnya untuk paket 2 dikerjakan ya, paket 2 dikerjakan A sampai C, nanti kita bahas bareng-bareng di pertemuan selanjutnya insyaallah ya. Baik, kita cukupkan. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.